Ini adalah pasangan kuplet yang terakhir. Kita beri nomor 5A dan 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak selalu sehat dan tambah semangat. Baik anak-anak, kembali kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama ilmiah dan kunci determinasi. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mendeskripsikan sistem tata nama ilmiah, kedua mendeskripsikan kunci determinasi, ketiga membuat dan menggunakan kunci determinasi. Adapun submateri yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang apa itu dan bagaimana sistem tata nama ilmiah. Kemudian apa itu kunci determinasi? Kemudian materi yang ketiga adalah bagaimana cara membuat kunci determinasi. Dan materi yang berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan kunci determinasi. Di bagian akhir juga nanti disajikan contoh soal dan pembahasan tentang kunci determinasi. Baik anak-anak, kita mulai tata nama ilmiah. Tata nama ilmiah ini merupakan penamaan ilmiah yang diberikan untuk memberi nama makhluk hidup. Jadi tata nama ilmiah ini pertama kali diusulkan pada tahun 1735 oleh seorang ahli botani asal Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, sistem tata nama yang diusulkan oleh Carolus Linnaeus ini disebut dan sampai sekarang terkenal dengan nama binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Nah, sistem tata nama ilmiah ini berlaku secara universal di seluruh dunia. Aturan penamaan ilmiah. Nama ilmiah makhluk hidup terdiri atas dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama genus atau marga ditulis dengan huruf kecil, kecuali pada huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis. Ini ditulis dengan huruf kecil juga. Kemudian, nama ilmiah harus digarisbawahi jika ditulis tangan atau dicetak miring apabila diketik. Contoh anak-anak, penamaan ilmiah pada melinju. Melinju ini nama ilmiahnya adalah Netum nemon. Kata pertama ini menunjukkan nama genus, ditulis huruf miring, kecil semua, diawali dengan huruf besar. Sedangkan nemon menunjukkan nama spesies, dicetak miring. Semuanya ditulis dalam huruf kecil. Nah sekarang, mengapa nama ilmiah makhluk hidup menggunakan bahasa Latin? Ada yang tahu jawabannya? Alasan kenapa nama ilmiah menggunakan bahasa Latin adalah agar tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi makhluk hidup karena tidak ada nama makhluk hidup yang sama persis. Kemudian nama ilmiah jarang sekali berubah. Nama ilmiah ditulis dalam bahasa yang sama di seluruh dunia. Jadi, nama ilmiah ini berlaku secara universal di seluruh dunia. Berbeda dengan nama daerah, untuk menyebutkan satu nama dari makhluk hidup, misalnya pisang, kalau kita menggunakan nama daerah, maka antara orang Jawa dengan orang Aceh ataupun orang Sunda, maka akan berbeda penyebutannya. Tetapi dengan menggunakan bahasa Latin, di seluruh dunia untuk satu jenis makhluk hidup diberikan nama yang sama. Selanjutnya anak-anak, kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi?
Kunci determinasi ini merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme. Organisme itu adalah makhluk hidup dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi ini berupa uraian keterangan tentang ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum sampai ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi ini digunakan untuk menentukan filum kalau pada hewan atau divisi pada tumbuhan, kemudian menentukan kelas, ordo, famili, genus, ataupun spesies dari suatu makhluk hidup. Dengan kata lain, kunci determinasi ini digunakan untuk menentukan tingkat takson suatu makhluk hidup. Dasar yang digunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Kunci dikotom merupakan langkah membuat kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Nah, sekarang kita coba belajar membuat kunci determinasi. Cara membuat kunci determinasi. Untuk membuat kunci determinasi perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Tiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti oleh semua orang. Empat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Lima, setiap kuplet, yaitu pernyataan yang berlawanan, ini harus diberi nomor. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet ini harus identik. Contoh misalnya, tumbuhan memiliki bunga, maka pernyataan yang lain adalah tumbuhan tidak memiliki bunga. 7. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Artinya, hindari pernyataan yang bersifat tidak pasti. Misal, panjang daun 4-8 cm. Maka pernyataan ini bisa dirubah panjang daun 4 cm atau panjang daun 8 cm. Baik anak-anak, kita akan membuat kunci determinasi dari beberapa jenis tumbuhan berikut ini. Di sini ada beberapa jenis tumbuhan, ada suplir, lumut, jagung, kedelai, melinjo, dan terung. Dari 6 jenis tumbuhan ini kita akan coba membuat kunci determinasinya. Kita akan mengidentifikasi berdasarkan ciri yang paling umum sampai ke ciri yang paling khusus. Misalnya kita ambil ciri yang paling umum dari 6 jenis tumbuhan ini adalah ada tidaknya spora. Maka kita identifikasi tumbuhan berspora adalah lumut dan suplir, sedangkan yang tidak berspora jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Nah, dua pernyataan yang berlawanan ini adalah kuplet. Maka harus diberi nomor 1A dan 1B. Tumbuhan yang berspora selanjutnya kita akan identifikasi lagi berdasarkan ciri yang lebih khusus. Misalnya, berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Tumbuhan yang berspora dan berbatang jelas contohnya adalah suplir. Karena suplir ini merupakan salah satu dari tumbuhan Thyrhodophyta atau tumbuhan paku. Sedangkan tumbuhan yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Karena lumut termasuk dalam kelompoknya tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan Ptalophyta. Selanjutnya, kuplet ini harus diberi nomor lagi 2A dan 2B. Nah, sekarang kita kembali pada tumbuhan yang tidak berspora. Ada jagung, kedelai, terung, dan melinjo. 4 jenis tumbuhan yang masuk dalam kelompok tak berspora, ini selanjutnya akan kita identifikasi lagi berdasarkan ciri yang lebih khusus. Misalnya, biji tertutup dan biji terbuka. Dari 4 jenis ini yang termasuk biji tertutup adalah jagung, kedelai, dan terung. Sedangkan yang termasuk biji terbuka adalah melinjo. Ini pasangan kuplet berikutnya. Kita beri nomor, tadi sudah 2A, 2B, sekarang 3A, 3B. Nah,
Kelompok biji tertutup masih ada 3 jenis tumbuhan, maka kita akan identifikasi lagi berdasarkan ciri yang lebih khusus lagi. Misalnya berdasarkan keping biji. Ada tumbuhan berkeping biji 2 atau disebut dengan dikotil dan berkeping 1 atau monokotil. Dari 3 jenis tumbuhan ini, jagung, kedelai, terung, yang berkeping 2 adalah kedelai dan terung. Sedangkan tumbuhan yang berkeping 1 atau monokotil adalah jagung. Ini adalah pasangan kuplet yang berikutnya. Kita beri nomor 4A dan 4B. Masih ada 2 jenis tumbuhan yang berkelompok. Di sini ada kedelai dan terung, maka kita akan mengidentifikasi lagi berdasarkan ciri yang lebih khusus. Itu misalnya berdasarkan bentuk bunga. Bunga kupu-kupu dan bunga trompet. Tumbuhan yang berbunga kupu-kupu adalah kedelai, sedangkan yang berbunga trompet adalah terung. Ini adalah pasangan kuplet yang terakhir. Kita beri nomor 5A dan 5B. Nah, anak-anak, dari kunci dikotom tadi, kita sudah bisa membuat kunci determinasinya. Sebagai berikut hasilnya. Nah, jadi dari pernyataan yang berlawanan tadi, dari kuplet yang 1, 2, 3, 4, 5, kita buat pernyataan seperti ini. Inilah yang kita sebut sebagai kunci determinasi. Dari kunci determinasi tersebut di atas, kita akan mendapatkan kunci determinasi untuk suplir adalah 1A, 2A, lumut 1A, 2B, melinjo kunci determinasinya 1B, 3B, jagung 1B, 3A, 4B, kedelai 1B, 3A, 4A, 5A, terung kunci determinasinya 1B, 3A, 4A, dan 5B. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bagaimana membuat kunci determinasi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kunci determinasi. Cara menggunakan kunci determinasi dengan benar. Baca dengan teliti kunci determinasi, bacalah dari awal hingga akhir. Kemudian sesuaikan ciri-ciri organisme dengan ciri-ciri yang ada di kunci determinasi. Nah, jika sudah mendapatkan ciri yang sesuai, selanjutnya beralih ke ciri yang di bawahnya sesuai nomor yang tertulis di belakang pernyataan tersebut. Begitu seterusnya sampai kalian mendapatkan nama famili, ordo, kelas, divisio, ataupun filum dari organisme tersebut. Nah, supaya anak-anak lebih memahami materi tentang kunci determinasi, kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Manakah kunci determinasi kelabang atau lipan yang sedang diamati oleh seorang siswa? Untuk menjawab soal tadi, kita akan melihat kunci determinasi pada hewan. Karena lipan atau kelabang merupakan salah satu dari kingdom Animalia, filmnya Arthropoda atau hewan berbuku-buku, dari kelas Myriapoda atau hewan berkaki banyak. Berikut ini adalah kunci determinasi pada film Arthropoda. Dari kunci determinasi ini, kita bisa mencocokkan ciri yang ada pada lipan atau kelabang dengan pernyataan yang ada di sini. Kita lihat dari nomor 1, kelabang tubuhnya tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Maka kita ambil pernyataan 1B. Pernyataan 1B ini dilanjutkan titik-titik 2, artinya dilanjutkan ke nomor 2. Kita lihat, kelabang itu memiliki kepala dan badan beruas-ruas. Kita lihat dari pernyataan nomor 2, 2A, mana yang cocok dengan ciri-ciri kelabang. Yang cocok adalah pernyataan 2B, yaitu tubuh terbagi menjadi kepala dan badan beruas-ruas. Di sini, pada pernyataan 2B dirujuk lagi menuju ke nomor 4. Berarti kita langsung ke nomor 4.
Kelabang memiliki ciri badan pipih beruas-ruas dan tiap ruas terdapat satu pasang kaki, sehingga kelabang termasuk kelompok Silopoda. Mana ciri yang cocok? Kita lihat dari pernyataan 4A dan 4B. Badan pipih beruas-ruas, tiap ruas terdapat satu pasang kaki. Sedangkan 4B, badan gilik beruas-ruas, tiap ruas terdapat dua pasang kaki. Maka pernyataan yang tepat adalah pernyataan yang 4A. Sehingga kunci determinasi dari lipan atau kelabang adalah 1B, 2B, dan 4A. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang sistem tata nama ilmiah dan kunci determinasi. Selamat mencoba di rumah, selamat belajar. Sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.